Aku terlahir kembali. Aku benar-benar terlahir kembali pada hari Chelsea datang ke rumahku. Di kehidupan sebelumnya, Chelsea datang untuk tinggal bersamaku hari ini. Rasa ibaku sesaat membawa serigala masuk ke rumah. Pada akhirnya, keluargaku hancur, dan reputasiku hancur. Di kehidupan ini, aku akan memastikan kau, orang tak tahu berterima kasih, merayu hidup dan merayu mati. Jenna, aku. Bolehkah aku tinggal sementara di tempatmu? Di luar hujan deras, dan aku tidak punya tempat tujuan. Jenna, rumahmu besar sekali. Kalau suatu hari aku bisa punya rumah seperti ini, aku akan sangat bahagia. Jadi ini murid yang kamu sebutkan, yang akan tinggal dengan kita? Gavin, kamu sangat tampan. Hai. Oh, maaf, aku terlalu bersemangat. Kamu tidak marah, kan, Jenna? Tidak, kenapa aku keberatan? Bu, kamar mana untuk Chelsea? Aku akan menyiapkannya. Taruh saja dia di lantai 2. Lantai 2? Bukannya ada kamar tamu di lantai 1, tapi dia kan masih gadis muda, tinggal di lantai yang sama dengan kita kurang pantas, terutama karena kamu sering kerja lembur dan tidak pulang. Apa yang kamu pikirkan? Chelsea masih anak-anak, kamu tidak. Punya pikiran kotor, kan? Tentu tidak. Kamu pikir aku orang seperti apa? Jenna, aku bisa tinggal di lantai 1. Aku besar di pedesaan. Aku sudah melalui kesulitan. Lantai 1 agak lembab dan gelap, tapi aku bisa mengatasinya. Aku terlalu berpikir. Ayo, aku antar kamu ke atas untuk lihat kamar. Terima kasih, Gavin. Ikuti aku. Chelsea, di kehidupan sebelumnya, melihatmu berasal dari desa pegunungan seperti aku melakukan segalanya untukmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih dan menghancurkan keluargaku. Kali ini, jangan berani mengecewakanku. Aku dengan hati-hati telah memasang jebakan ini untukmu. Aku akan mengantarmu dan Chelsea ke sekolah. Keren. Gavin, aku iri banget sama Jenna. Ada kerjaan pagi ini. Antar Chelsea saja ke sekolah. Aku saja yang antar Chelsea? Kalau Gavin sibuk, ya tidak apa-apa. Aku jalan kaki. Aku bisa ke sekolah dengan jalan kaki. Cuma jalan kaki 40 menit. Karena Jenna bilang begitu, aku pasti tidak bisa membiarkanmu jalan kaki sendirian. Aku akan mengantarmu setelah sarapan. Sudah kuduga. Gavin baik banget sama aku. Jenna, aku rasa Gavin benar-benar hangat. Aku menganggapnya seperti kakak sendiri. Kamu nggak marah, kan? Enggak. Aku dengar kamu tumbuh di keluarga single parent, dan ayahmu dulu suka mukul dan membentakmu. Jarang kalian berdua bisa akur begitu baik. Aku senang sekali. Kenapa harus marah? Dasar jalang. Di depan Gavin, dia sebut luka lamaku. Begitu aku merebut Gavin, akan kuberi pelajaran. Terima kasih atas bantuannya. Nyonya Sterling, Anda bisa percaya pada kami. Nyonya Sterling, semua kamera keamanan sudah terpasang dan diuji. Anda bisa memeriksa tayangannya di telepon kapan saja. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku perlu minta tolong lagi. Jangan khawatir, Nyonya Sterling. Anggap saja sudah selesai. Ambilkan kalung kristal itu. Kamu suka? Ya, aku sangat menyukainya.
Apa yang kamu lakukan? Gavin, kamu membelikanku hadiah semahal itu? Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Untukmu? Kamu salah paham. Ini untuk Jenna, hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Aku hanya minta kamu mencobakannya untukku. Jadi kamu membawaku ke sini bukan untuk membelikanku hadiah, tapi untuk mencoba kalung untuk Jenna. Ya, hari ini ulang tahun Jenna. Aku khusus memilihnya untuknya sebagai hadiah ulang tahun. Aku kebetulan lewat dan karena kalian sama-sama perempuan, kupikir kamu bisa membantu memilih. Jenna, apa sebenarnya yang membuatku kalah dari perempuan tua itu? Kalung ini harganya $200.000 dan itu bahkan bukan milikku. Jenna, tunggu saja. Aku akan mendapatkan Gavin cepat atau lambat. Saat itu terjadi, bukan hanya kalung ini, mobilmu, rumahmu, semua yang kamu miliki sekarang, semuanya akan menjadi milikku. Chelsea, maaf. Seharusnya aku lebih jelas dari awal. Tidak apa-apa. Ambil saja kalung ini. Aku yakin Jenna akan menyukainya. Benarkah? Bagus, aku penasaran bagaimana Jenna akan merasa saat melihat kalung ini, dan seberapa bahagianya dia. Ayo, aku antar kamu ke sekolah. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun untukmu dariku. Cantik sekali. Terima kasih. Ini, coba pakai. Ah, Nyonya, awas. Sayang sekali, seandainya wajahnya terluka. Kamu tidak apa-apa? Apakah ada yang terbakar? Aku baik-baik saja. Sayang sekali soal kalung ini. Maaf, Nyonya, aku tidak tahu apa yang terjadi tadi. Aku kehilangan keseimbangan, aku minta maaf. Jenna, kamu tidak apa-apa. Martha, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Kamu hampir merusak wajah Jenna. Chelsea, baru 2 hari kamu masuk ke rumahku, dan kamu sudah mencoba membunuhku. Kamu benar-benar terburu-buru. Tidak apa-apa, Martha. Lain kali lebih hati-hati saja. Aku naik ke atas untuk ganti baju. Chelsea, dia baru 2 hari di rumahku, dan dia sudah mencoba membunuhku. Kamu benar-benar tergesa-gesa, ya? Nyonya Sterling. Barang yang ibu minta saya cari kemarin, sudah saya temukan. Baik, saya akan ambil sekarang. Kamu akhirnya turun. Gadis ini tidak punya batasan, dia membuatku gila. Ada masalah dengan proyek di perusahaan. Aku harus kembali. Kamu tidur duluan saja. Proyek apa? Kenapa mendesak? Banyak sekali hidangan, kenapa tidak makan dulu? Tidak ada waktu. Kamu dan Chelsea makan saja duluan. Kok cepat sekali kembali? Gavin, sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah milikku. Apa kamu gila? Aku selalu menganggapmu seperti adik perempuan, dan Jenna sudah sangat baik padamu. Bagaimana bisa kau lakukan ini padanya? Gavin, berhenti berpura-pura. Pria mana di dunia ini yang bisa menolak seorang gadis muda yang menawarkan diri padanya? Bukankah aku lebih baik dari Jenna, wanita tua itu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Hentikan. Keluar dari rumahku sekarang juga. Gavin. Jenna, akhirnya kamu datang. Aku hendak ke kamarmu untuk meminjam piyama.
Tapi kemudian Gavin melihatku, tiba-tiba memelukku, dan mendorongku ke tempat tidur. Aku. Chelsea, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan dengarkan dia, itu dia yang... Gavin, aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Aku tidak pernah menyangka kau punya niat seperti itu. Baiklah, Chelsea, tolong keluar. Jenna, kau menyuruhku pergi. Ya, aku perlu bicara dengan Gavin sendirian. Baik, Jenna, tapi jangan terlalu keras pada Gavin. Dia mungkin bertindak impulsif. Aku tahu, aku akan mengatasinya. Jenna menangkap mereka di tempat tidur. Aku tidak percaya dia masih bisa menahan diri. Selama kau dan Gavin bertengkar dan bercerai, aku punya kesempatan untuk masuk. Kau harus percaya padaku, aku benar-benar tidak punya pikiran tidak pantas tentang Chelsea. Aku bersumpah. Aku... Baik, sayang. Aku percaya kau bukan orang seperti itu. Kau tidak perlu menjelaskan. Kau benar-benar percaya padaku? Kau suamiku. Kita telah berbagi tempat tidur selama bertahun-tahun. Aku mengenalmu lebih dari siapapun. Terima kasih. Tapi menurutku kita harus minta Chelsea pindah. Kau tidak tahu, Chelsea telah mencoba merayuku beberapa kali. Seseorang yang hanya berpikir menggunakan tubuhnya untuk menaiki tangga sosial, orang tak tahu berterima kasih, bahkan tidak pantas mendapatkan kebaikanmu yang tulus. Baik, aku akan memberitahunya besok untuk pindah. Pada titik ini, Chelsea, kau pasti tidak bisa menahan diri. Gavin, jadi di matamu, aku tidak berharga. Kau dan Jenna, yang munafik sayang kecil, kalian berdua pantas mati. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku jika kejam. Aku akan memastikan kau dan Jenna mendapatkan reputasi hancur dan terkutuk selamanya. Berhenti di sana. Berhenti. Kau iblis. Kau berdiri di hadapan Dewi Sembilan Langit. Bertelut dan menyerahlah. Oh, ternyata hanya mimpi. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Ada apa? Ini dari Chelsea. Dia bilang dia mengganggu kita kemarin. Dia meninggalkan surat perpisahan. Dia pergi pagi-pagi tadi. Setidaknya dia tahu tempatnya. Aku berniat menyelesaikan urusan semalam dengannya. Ayolah, jangan marah. Dia sudah pergi. Cepat, sarapan, lalu pergi kerja. Iya. Ganteng sekali. Nyonya, saat Nyonya pergi, Nona Chelsea sering menyelinap ke kamar Nyonya. Saat saya membersihkan, saya melihat beberapa kotak perhiasan yang jarang Anda buka. Semuanya sudah diacak-acak. Silakan periksa apakah ada yang hilang. Jika ada yang hilang, kita bisa panggil polisi. Baik. Oh, dan jangan beritahu Gavin soal ini. Baik, Nyonya. Chelsea, aku telah menyiapkan panggung yang begitu besar. Jangan mengecewakanku. Silakan sambut pemenang penghargaan Duta Amal Inspiring Ateria, Nona Jenna Jenkins, naik ke panggung untuk menerima penghargaannya. Berhenti, berhenti. Kalian semua telah ditipu olehnya. Jenna hanyalah binatang berwujud manusia. Chelsea, apa yang kau lakukan? Pertunjukan bagus akan dimulai. Hari ini, saya di sini untuk memperlihatkan sifat aslimu di depan semua orang, setahun penuh. Tahukah kau betapa sulitnya aku menunggu untuk hari ini? Chelsea, aku belum menyelesaikan urusan denganmu dari waktu lalu. Hari ini adalah hari besar Jenna. Jika kau berani membuat masalah di sini, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Semuanya, aku, Chelsea, hari ini mengajukan pengaduan resmi terhadap Jenna. Dengan dalih mensponsori siswa,
Dia membujukku ke rumahnya untuk suaminya supaya bisa berbuat seenaknya denganku. Orang suci yang tidak mementingkan diri sendiri, berbudi luhur dan berbakat yang kalian lihat hanyalah seorang munafik binatang. Jenna, apa itu benar? Aku selalu berpikir, siapa yang akan begitu tidak mementingkan diri sendiri untuk membantu anak orang lain? Ternyata itu semua untuk hal yang kotor, bisnis gelap. Kau tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Dan aku pikir benar-benar ada malaikat cinta di dunia ini. Ternyata dia iblis. Usir dia. Dia rusak moralnya. Sungguh mengecewakan. Semuanya, Jenna telah berdedikasi pada amal selama ini, waktu dan usahanya yang dia curahkan jelas terlihat oleh semua. Pikirkanlah, jika kami benar-benar setercela itu, lalu mengapa kami melakukan semua kebaikan selama bertahun-tahun? Semua yang mereka lakukan hanyalah tabir asap. Di balik layar, entah berapa banyak gadis naif sepertiku, mereka benar-benar bajingan. Cukup. Kau. Beraninya kau memukulku? Semua orang melihatnya. Jenna tahu dia salah, tidak bisa membantahku, jadi dia mulai memukul. Kalian harus membelaku. Sudah kubilang diam. Tindakan lebih bermakna daripada niat. Aku, Jenna, mungkin bukan orang suci, tapi perbuatanku selama ini jelas terlihat oleh semua. Apakah kalian percaya cerita sepihaknya? Atau kalian percaya karakter yang ditunjukkan Gavin dan aku selama ini? Benar, Nona Jenkins. Dia telah membantu begitu banyak anak selama ini, dan tidak ada yang pernah berkata buruk tentangnya. Gadis ini tidak punya bukti, dia hanya memfitnah Nona Jenkins. Beraninya dia mencoba membalikkan keadaan di sini, mengacaukan benar dan salah. Penjaga, bawa dia pergi. Hukum dia dengan keras. Kalian menindas dengan kekuasaan, mencoba memeras pengakuan. Mundur. Mendekatlah dan aku akan bunuh diri di depan kalian. Tenang, Nona muda, jika Anda diperlakukan tidak adil, katakan saja. Kami di sini untuk Anda. Kami akan memastikan Anda mendapatkan keadilan yang pantas Anda terima. Chelsea, kau pikir bermain sebagai korban akan mendapat simpati semua orang? Kau mau mati? Kalau begitu lakukan saja. Jangan mendekat. Aku peringatkan, satu langkah lagi, dan aku benar-benar akan bunuh diri. Baik. Kalau begitu lakukan. Aku ingin lihat apakah kau benar-benar punya nyali. Jika kau lakukan, aku bahkan akan menghormatimu. Ayo, mati. Chelsea, kau bahkan tidak punya cukup keberanian, tapi kau berani memfitnahku. Kau pikir aku, Jenna, adalah target yang mudah? Anggota pers, kalian semua lihat itu? Jenna mencoba mendorongku sampai mati, agar kebenaran terkubur selamanya. Aku hanya siswa miskin, lemah dan sendirian, tidak sebanding dengan mereka. Tolong, kalian harus membelaku. Aku bersumpah, aku akan mengunggah semua yang kurekam hari ini secara daring, agar orang di seluruh negeri bisa melihat seperti apa kalian, yang disebut elit yang angkuh dan berkuasa, dengan sifat asli yang buruk. Jangan rekam aku, ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak tahu apa-apa. Anggota pers, kami hanya berpegang pada fakta, kami tidak pernah berniat menekan siapapun. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Jenna, kekacauan ini adalah ulahmu. Katakan sesuatu. Semua orang di sini penting. Jika ini tersebar di daring, dampaknya pada grup kita akan sangat buruk. Jenna, hari ini aku akan menarikmu turun dari tumpuanmu, merobek topeng sombongmu itu, dan menghancurkan reputasimu selamanya. Hanya karena seseorang lemah tidak berarti mereka benar. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sifat yang dibenci. Chelsea mengatakan hal-hal tentang Gavin dan aku, dan kalian semua percaya padanya. Kebenarannya adalah, Chelsea mencoba merayu suamiku Gavin dan gagal. Jadi sekarang, karena dendam, dia ingin balas dendam pada kami. Kau berbohong. Dia memfitnahku. Jangan percaya padanya, semuanya. Bagaimana jika aku bilang, aku punya bukti? Saya, Jenna, selalu memiliki hati nurani yang bersih dalam segala hal. Demi kebaikan, saya menampung Chelsea dan mendukungnya.
Tapi saya tidak menyangka akan membawa serigala ke dalam rumah. Dan saat saya pergi, dia berulang kali mendekati Gavin. Sengaja merusak pernikahan kami. Saya bisa mengonfirmasi itu. Chelsea telah berkali-kali mendekati saya. Akting gadis kuliah polos itu, kalian semua telah dibodohi olehnya. Kedua belah pihak terdengar sangat yakin. Jadi siapa yang mengatakan kebenaran? Ya, saya rasa Nona Jenkins dan suaminya tidak terlihat seperti orang jahat. Jangan dengarkan mereka. Pasangan itu adalah orang-orang sejenis. Tentu saja mereka bersatu melawan musuh bersama. Gavin, berani kamu bilang bahwa itu bukan kamu yang pertama bergerak dan memelukku malam itu? Aku. Berani kamu, di depan semua orang di sini, bersumpah bahwa pada malam itu, kamu tidak membantingku ke tempat tidur dan meraba-rabaku? Apa aku berbohong? Kamu? Aku memang memelukmu, tapi itu. Semua orang dengar itu, kan? Gavin sendiri mengakuinya. Hewan. Dia masih sangat muda, dan kamu masih melakukannya? Aku akan membunuhmu. Hewan itu. Bagaimana kau bisa menghadapi Jenna kami? Itu kesalahpahaman. Dia memakai piyama Jenna, aku pikir dia adalah Jenna, itu sebabnya. Kami adalah dua orang yang berbeda. Bagaimana kau bisa salah mengira? Kebohongan macam apa itu? Gavin, apa kau pikir kami anak kecil? Binatang. Bajingan? Kau akan membusuk di neraka. Itu tidak benar. Aku, Semuanya, mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Namun, saya memiliki sebuah video dari hari itu. Lihatlah dan kalian akan tahu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau punya video? Jenna, berhenti menggertak. Kamu pikir dengan mengatakan itu, kamu bisa menakutiku? Kamu akan segera tahu apakah aku menggertak atau tidak. Apa maksudmu? Apakah dia benar-benar punya video? Kalau begitu aku akan. Karena rumah kami dibobol, aku merasa tidak aman, jadi aku memasang kamera keamanan di kamar tidur. Coba tebak, itu merekam Chelsea merayu suamiku dari awal sampai akhir. Videonya ada di teleponku. Kamu benar-benar memasang kamera di kamar tidur. Kamu sangat tercela. Aku memasang kamera di kamar tidurku sendiri. Bagaimana itu bisa tercela? Untunglah aku merekam video ini. Jika tidak, jika kamu memfitnahku, aku tidak akan bisa membela diri. Nona Jenkins, karena Anda punya bukti, kenapa tidak ditunjukkan lebih awal? Sudah dari awal aku bilang bahwa Anda dan Gavin bukan tipe orang seperti itu. Nona Jenkins, Jika isi video benar-benar seperti yang Anda gambarkan, kami akan menanganinya sesuai hukum dan tidak akan membiarkan pelaku lolos. Benar. Putar videonya sekarang. jika Chelsea berani mempermainkan kami tidak akan membiarkannya lolos. Ya, putar sekarang. Sepertinya semua orang tidak sabar. Maka sekarang aku akan mempublikasikan video itu. Chelsea, apa kau siap? Apa ini, Chelsea? Kamu merasa bersalah, kan? Takut aku akan menunjukkan video itu ke semua orang? Chelsea, apa yang kamu lakukan? Apalagi, dia hampir mengaku. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bahwa dia pergi, membuat keributan di upacara penghargaan, memfitnah Duta Amal Ateria. Ini, harus ditangani, dengan serius. Aku. Kamu salah paham. Aku menghancurkan telepon itu, karena aku tidak ingin melihat hal-hal itu lagi. Aku tidak ingin mengingat pengalaman-pengalaman itu. Itu hanya refleks. Benarkah? Dalam dunia medis, ada kondisi yang disebut PTSD. Pasien yang mengalami trauma berat, saat menemui pemicu terkait, mungkin memiliki reaksi yang tidak disengaja. Chelsea mungkin mengingat kembali kenangan menyakitkan, itulah sebabnya dia menghancurkan telepon. tepat sekali. Jenna pasti tahu bahwa ini akan memprovokasiku. Itulah kenapa dia melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya, telepon itu tidak memiliki video sama sekali. Semuanya. Dia baru saja mengada-ada. Dan kalian semua percaya? Benar.
Kata-kata bukan bukti, Chelsea, kenapa kami harus percaya padamu? Kenapa kau masih buang-buang napas untuknya? Dia penipu. Usir. Dia sekarang juga. Tunggu, aku punya bukti. Gavin melakukan semua ini bersama Jenna dan keluarganya. Mereka, seluruh keluarganya adalah binatang berwujud manusia. Nona Jenkins, apa maksud semua ini? Menurut pengalaman saya, bekas luka ini benar-benar tidak bisa dibuat sendiri. Siapa yang bisa melakukan hal yang begitu keji? Kalau bukan mereka, lalu siapa? Chelsea, aku sangat meremehkanmu. Kamu benar-benar berbakat memelintir kebenaran. Coba cari tahu sedikit tentang Chelsea, dan kau akan lihat. Dia punya ayah yang menyiksanya selama bertahun-tahun. Bekas luka di tubuhnya itu, semua dari ayahnya. Dia bilang kami yang menyiksanya. Itu benar-benar omong kosong. Dengar, aku ingat di berkas Chelsea, memang tertulis dia punya ayah pemabuk dan penjudi. Lalu bagaimana dengan semua luka di tubuhnya? Ayahku mungkin bukan pria yang baik, tapi dia benar-benar mencintaiku. Dia tidak pernah menyentuhku. Itu mereka. Mereka memukulku dengan segala cara dan mempermalukanku. Setiap bekas luka di tubuhku, mereka penyebab semuanya. Chelsea, apa kau pikir dengan menghancurkan ponselku, kau bisa tenang, dan aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Lupakan saja apakah ada bukti di ponselmu? Bahkan jika ada, video-video di dalamnya semuanya bukti bahwa kau memenjarakanku dan menyiksaku. Jenna, sekarang karena kau tidak punya video sebagai bukti, dan tubuhku penuh luka nyata, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membalikkan keadaan ini. Begitu? Tapi siapa bilang? Aku hanya menyimpan video di ponselku? Maksudmu apa? Chelsea, panggung yang aku siapkan untukmu sudah siap, dan hari ini akhirnya saatnya. Pertunjukan bagus dimulai. Mari kita mulai. Jangan lihat. Jangan ada yang berani lihat. Kalian semua. Ini sudah melanggar privasi saya. Saya perintahkan. Hapus benda sialan ini sekarang juga. Nah, sekarang, apa yang ingin kamu katakan? Jenna, dasar bajingan tercela. Aku lawan kamu. Chelsea, belum cukup? Jenna dengan baik hati membiayai pendidikanmu. Kau tidak hanya tidak berterima kasih, tapi pada hari dia menerima penghargaan, kau bawa wartawan dan polisi untuk membuat masalah. Kau benar-benar orang tak tahu berterima kasih. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Sayang, maaf. Tanpa persetujuanmu, aku memasang kamera keamanan di ruangan. Silakan, salahkan aku. Sayang, bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Jika bukan karena pandanganmu ke depan, kita pasti sudah terjebak dalam perangkap orang tak tahu berterima kasih ini. Chelsea, dasar penipu pembohong. Kami mempercayaimu berkali-kali, lagi dan lagi, dan selama ini, kau memanfaatkan kami. Petugas, sekarang kebenaran sudah terungkap. Siapa penjahat sebenarnya? Siapa yang harus dihukum oleh hukum? Sudah jelas sekarang, bukan? Ya, kita harus membuat orang tak tahu berterima kasih ini menerima hukuman yang pantas. Kita hampir tertipu oleh penyihir beracun itu. Hukum tanpa ampun, tidak ada keringanan. Chelsea, Anda diduga sengaja membuat informasi palsu, mengganggu ketertiban umum, dan merusak reputasi orang lain. Ikut kami untuk diperiksa. tidak, itu tidak benar. Video ini palsu. Mereka memaksaku merekamnya. Memaksamu? Chelsea? Lihat baik-baik, ekspresi jelekmu itu. Apa itu terlihat seperti seseorang yang dipaksa? Kamu tidak tahu apa-apa. Gavin benar-benar mesum. Dia menyuruhku merayunya. Untuk bertahan hidup, aku harus ikut mereka. Kamu penuh omong kosong. Chelsea, orang sampah sepertimu terlalu menjijikkan untuk dilihat. Jika kamu berani memfitnahku lagi, lihat saja kalau aku tidak. Memukulmu? Tapi silakan pukul aku. Karena kau sudah memukulku berkali-kali, satu lagi tidak akan ada bedanya. Semua orang melihatnya, kan? Ini Gavin yang sebenarnya. Aku hanya tidak menyangka Jenna begitu licik. Untuk merekam video ini untuk membenarkan perbuatan jahatnya, kamu harus percaya padaku.
Kamu pikir ada yang akan percaya omong kosong itu? Hadirin sekalian, video dia merayu suamiku tidak bisa disangkal. Dan Chelsea, dari awal sampai akhir, telah berbohong besar. Bisakah kamu percaya sepatah kata pun? Jadi seseorang memaksamu merekamnya? Dipaksa, ya. Lihat dia. Dia dengan sukarela membuka pakaian untuk merayunya, dan dia mengaku dipaksa. Chelsea, jika kamu bisa memberikan bukti, kami akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Jika tidak, bersiaplah menghadapi hukum. Bukti, benar, anak itu, bukankah Gavin bilang dia tidak menginginkanku? Bukankah dia bilang aku gagal merayunya dan dipermalukan? Kenapa aku harus melahirkan anaknya? Anak ini adalah bukti kejahatan mereka. Jadi ini benar-benar anak Gavin? Benar, setelah aku melarikan diri, aku sadar aku hamil. Aku benci Jenna dan Gavin, tapi anak itu tidak bersalah, jadi aku tetap melahirkannya. Lihat apa yang kau lakukan. Binatang, ayah, dia berbohong, aku tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin anak itu milikku? Aku tidak berbohong. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa melakukan tes paternitas. Jika itu membuktikan bayi ini milik Gavin, maka kebohongan Gavin dan Jenna akan runtuh semuanya. Jika anak ini benar-benar milik Gavin, maka itu membuktikan bahwa Gavin telah menyerang Chelsea. Aku benar-benar tidak ingin menggunakan anakku sendiri sebagai bukti, tapi Jenna dan orang-orangnya terus mendorongku dan memutarbalikkan kebenaran, jadi untuk mengungkap sifat asli mereka yang buruk, aku tidak punya pilihan. Baiklah, ayo lakukan tes paternitas. Chelsea, aku ingin melihat apakah anak ini bukan milik Gavin, apalagi yang harus kamu katakan. Baik, ayo lakukan, wartawan. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Aku bersumpah demi Tuhan anak ini pasti bukan milikku. Dan, Dengarkan, wartawan. Kalian harus mengawasi mereka untukku, karena Jenna dan keluarganya sangat kuat dan aku takut mereka akan memalsukan hasilnya. Jangan khawatir, kami mendukungmu. Mereka pasti tidak akan berani mengutak-atik apapun. Mereka tidak perlu mengawasi kami. Apa yang terjadi hari ini telah sangat merusak reputasi saya dan Gavin. Dalam 3 hari, saya akan mengundang semua media utama dan tokoh-tokoh penting di Ateria untuk mengawasi tes paternitas. Itu juga akan disiarkan langsung ke seluruh internet. Benar atau salah, keadilan akan menang. Chelsea, beranikah kau datang? Tentu saja aku berani. Kalian berdua sebaiknya jangan mundur. Jenna, kau sudah mempersiapkan segalanya. Tapi aku yakin kau tidak pernah merencanakan anak ini benar-benar milik Gavin. Disiarkan langsung ke seluruh internet. Aku tidak sabar melihat ekspresimu saat kau berlutut, memohon belas kasihan. Lepaskan dia. Tenang, sayang. Semakin sombong dia tersenyum sekarang, semakin putus asa dia akan menangis nanti. siapa yang melakukan ini? Aku akan menelepon polisi. Cukup. Belum cukup kamu mempermalukan kami? Ayah, lihat bagaimana rumah kita menjadi seperti ini. Apa kau akan membiarkannya saja? Nona Jenna, aku... Hehe. Sudah kubilang apa? Kamu tidak boleh bertemu mereka lagi. Tidakkah kau takut mereka akan membawamu pergi? Ibu, Nona Jenna bukan orang jahat. Diam, dia bukan nona Jennamu. Jika aku melihatmu dengan mereka lagi, aku akan menghajarmu. Lihat itu. Masuk ke dalam, sekarang. Keluarga Jenkins selalu terhormat. Kita jujur dan lurus sepanjang hidup. Kapan orang pernah bergosip tentang kita seperti ini? Baiklah, ayo masuk dulu. Ibu, ayah, aku. Bersabarlah dulu. Dalam 3 hari, kebenaran akan terungkap. Sepertinya itu yang bisa kita lakukan. Lihat, Chelsea, orang tak tahu berterima kasih itu, memulai siaran langsung, di depan ratusan ribu orang daring, memutarbalikkan kebenaran, membalikan benar dan salah, dan terus-menerus mencemarkan nama baik kita. Halo semuanya, aku Chelsea, mahasiswi yang dipenjara dan diserang oleh pasangan monster itu. Meskipun aku berhasil kabur, penderitaanku belum berakhir. Ya, aku melahirkan anak monster itu. Sebagai wanita tak berdaya sendirian, aku tidak mampu membesarkannya. Aku mohon kepada kalian semua yang baik, orang-orang daring, tolong aku. Terima kasih kepada kalian semua yang baik, orang-orang daring.
atas bantuan murah hati kalian. Kebaikan besar kalian tidak akan pernah bisa kubalas. Tepat pada waktunya, Popok Angel Care memberikan diskon khusus untuk semua orang. Sayangi bayimu, pilih Angel Care. Popok Bayi Angel Care membuat hari-hari bayimu indah. Sekarang juga di siaran langsung ini, harga diskon khusus hanya 99,9 untuk hanya 100 pesanan. Siapa cepat dia dapat. 3, 2, 1, tautan sudah aktif. Sial, sudah cukup buruk dia seenaknya memfitnah kita di internet, tapi dia bahkan menggunakan popularitas yang dia dapatkan untuk melakukan penjualan siaran langsung. Aku tidak bisa diam saja. Baiklah, kamu toh seorang CEO, miliarder, berkelahi dengan orang-orang daring, tidak takut orang akan menertawakanmu? Jadi kita biarkan dia semaunya? Jangan khawatir, semakin tinggi dia melompat sekarang, saat keadaan berbalik, semakin keras dia akan jatuh. Apa yang kamu lakukan? Bajingan, bajingan, hari ini kau akan mati. Kalian berdua sangat kejam hingga kalian tidak pantas hidup. Ayo tangkap mereka, pukul pasangan biadab ini sampai mati. Jenna, kupikir kau akan terlalu takut untuk muncul. Jangan khawatir, aku sudah menunggu setahun penuh untuk pertunjukan bagus ini. Mengapa aku akan melewatkannya? Karena kau di sini, ayo pergi. Takut, Jenna? Jika kau berlutut dan memohon sekarang dan membayarku 100 juta rupiah, aku akan melewatkan tes paternitas dan membuat mereka pergi sekarang. Bagaimana? Jika kamu berlutut dan memohon ampun padaku sekarang juga dan membayarku kompensasi 100 juta rupiah, aku mungkin menunda tes paternitas. Bagaimana kalau mereka pergi sekarang juga? Mimpimu, Chelsea, dasar orang tak tahu berterima kasih, kamu akan berakhir buruk. Gavin, bagaimana kau bisa berkata begitu tentangku? Bagaimanapun, aku sudah memberimu seorang putra. Kenapa kau tidak menceraikan Jenna dan bersamaku? Mulai sekarang, kita bertiga bisa hidup bahagia sebagai keluarga. UFT, siapa tahu dari mana kau dapatkan bajingan itu? Aku lebih baik menikahi anjing atau kucing daripada menikahi jalang sepertimu. Gavin memberimu kesempatan, dan kau menyia-nyiakannya. Ingat kata-kataku, kau akan menyesal. Cukup bicara. Ayo, semua menunggu. Jenna, aku tidak tahan bahkan saat diambang kematian, kau masih memasang sikap tenang dan sok suci yang menjijikkan itu. Akui saja, kita berdua berasal dari desa. Kau hanya mendapat kehidupan yang baik dengan bergantung pada Gavin. Apa yang membuatmu merasa lebih unggul? Apakah aku unggul atau tidak? Bukan urusanmu. Sedangkan dirimu, menggunakan cara tercela untuk mencari perhatian, di mataku, kau tidak lebih dari seorang badut. Katakan apapun yang kamu mau, tapi kenyataannya, kamu sekarang adalah tikus yang dibenci semua orang, dan aku adalah influencer terkemuka dengan jutaan pengikut. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kataku, para pengikutku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Air yang sama yang mengapungkan perahu juga bisa menenggelamkannya. Begitu mereka mengetahui kebenarannya, kemarahan mereka padamu akan berlipat ganda. Maka jutaan pengikut itu akan berubah menjadi jutaan anak panah, menembus tepat di hatimu, membuatmu mati dalam kesengsaraan. Hentikan taktik menakut-nakutimu, kamu yang akan mati hari ini, dan aku akan menginjakmu untuk naik ke puncak. Dan aku akan mewarisi seluruh kekayaan Gavin. Oh, benarkah? Kalau begitu kita lihat saja. Jangan takut, Chelsea. Kami akan selalu mendukungmu. Kamu bisa. Terima kasih semuanya. Dukungan kalian telah memberiku keberanian yang luar biasa. Ayo, Chelsea. Aku akan berjuang sampai akhir. Kami akan mendukungmu dan melawan kekuatan jahat sampai akhir. Kalian para dokter sebaiknya bermain adil, paham? Jika aku tahu kalian pilih kasih, aku akan menghancurkan rumah sakit bobrok kalian ini. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Jenna, belum terlambat untuk berlutut dan minta maaf. Jika tidak, begitu laporan tes paternitas keluar yang mengonfirmasi anak itu milik Gavin, aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Para pengikutku akan mencabik-cabikmu. Aku ingin melihat kau berlutut memohon, menangis sejadi-jadinya. Kau masih bicara keras bahkan di ambang kematian. Mari lihat berapa lama kau bisa bertahan.
Kevin, untuk tes ini, sekarang waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Hei, jangan membuat kami penasaran. Umumkan saja hasilnya. Lagi pula, beberapa orang Tidak akan menyerah sampai mereka melihat bukti. Setelah beberapa kali tes, kami akhirnya memastikan bahwa anak ini dan Tuan Gavin Sterling tidak memiliki hubungan biologis. Kau dengar itu? Jenna, hidupmu sudah berakhir. Apa katamu? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin anak ini bukan milik Gavin? Apa kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Ini ada di sini, hitam di atas putih. Hitam di atas putih, jelas sekali. Lihat sendiri jika kamu tidak percaya padaku. Tidak mungkin. Apa kamu dan Jenna bersekongkol? Apa kalian berdua bersekongkol di belakangku? Saya menuntut rumah sakit lain untuk menguji ulang Chelsea. Ini disiarkan langsung ke seluruh internet. Setiap outlet media besar di Ateria ada di sini. Kamu memfitnah kami tanpa alasan. Saya akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kami diundang ke sini, loh. Setiap dari kami terkenal di seluruh Ateria, reputasi kami dibangun atas keadilan dan kebenaran. Dan kamu hanya mengoceh omong kosong. Apakah kamu tahu dampak buruk ini terhadap kredibilitas kami? Chelsea, vonisnya sudah keluar. Bagaimanapun kamu berdebat, itu tidak akan mengubah apapun. Notaris, tolong, di hadapan rakyat Ateria, bersihkan nama kami dan bawa yang bersalah ke keadilan. Jangan khawatir, Nona Jenkins. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Waktunya lelucon ini berakhir. Tangkap Chelsea. Tidak, ini dicurangi. Anak itu milik Gavin. Kau yang mencurangi ini. Teman-teman, mereka bersekongkol dengan otoritas. Mereka orang-orang sejenis, mereka mencoba menghancurkanku. Tolong, kalian harus membelaku. Aku tahu, orang kaya ini pasti merencanakan sesuatu. Semuanya, ayo tangkap mereka, mengintimidasi wanita tak berdaya seperti ini. Apakah kalian manusia? Jangan takut, Chelsea. Kami akan melindungimu. Hancurkan rumah sakit bobrok ini. Buat hewan-hewan ini membayar. Ini keterlaluan. Kalian idiot. Tidak bisa dipercaya. Panggil keamanan segera. Bubarkan. Bergerak. Permisi. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau saya melakukan tes paternitas lain? Kedengarannya bagus. Dan siapa kamu? Ini untuk seluruh Ateria. Masalah penting nasional. Ini bukan lelucon. Kamu tidak bisa mengulanginya begitu saja. Direktur, apa yang Anda lakukan di sini? Anda direktur. Chelsea. Saya direktur rumah sakit ini. Saya juga dikenal dengan nama daring baik seperti air. Jika Anda percaya padaku, biarkan saya melakukan tes paternitas ini. Setuju? Baik seperti air? Bukankah itu donatur utama dari siaran langsung Chelsea? Saya tidak pernah menyangka donatur utama adalah Direktur Lawson sendiri. Itu sempurna, dia penggemar nomor 1 Chelsea. Benar-benar dapat dipercaya. Direktur Lawson, saya mengandalkan Anda. Jangan khawatir. Jika anak ini benar-benar milik Gavin, meskipun saya harus mengundurkan diri sebagai direktur, saya akan mengungkapkan kebenaran kepada publik. Nona Jenkins, mungkin saya bisa memeriksanya kembali. Apakah Anda setuju? Sudah lama saya mendengar bahwa Direktur Lawson adalah seorang pelopor medis dan sangat dihormati. Jadi tentu saya tidak keberatan. Dan ini akan membuat seseorang menyerah untuk selamanya. Jadi, Direktur Lawson, anak ini milik Gavin, kan? Saya melakukan 3 tes DNA, dan hasilnya konsisten. Anak tersebut dan Tuan Gavin Sterling tidak memiliki hubungan biologis. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak ini bukan milik Gavin? Oh, Chelsea, apa yang baru saja kau katakan? Chelsea, akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berani-beraninya kamu menyangkalnya? Jadi itu kenapa kamu begitu yakin, anak ini milikku. Jadi kamu benar-benar melakukan perbuatan kotor seperti itu. Aku benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya kamu. Jadi, Gavin sebenarnya tidak pernah menyerang Chelsea. Itu adalah Chelsea yang mencoba menjebak mereka. Chelsea, kami sangat mempercayaimu dan membelamu.
Kami tidak pernah menyangka dia seperti ini, kamu benar-benar penyihir beracun. Ya Tuhan, kami buta. Aku hampir membantu pihak yang salah, dan menzalimi yang tidak bersalah. Tidak, itu tidak benar. Semuanya, dengarkan aku, Gavin yang menyerangku. Akulah korbannya. Jangan tertipu oleh mereka. Kamu harus percaya padaku. Direktur Lawson, Anda adalah donatur utama saya. Anda percaya padaku, kan? Jika kamu benar-benar menderita ketidakadilan seperti itu, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan keadilan bagimu. Tapi ternyata aku salah tentangmu. Teman-teman, kalian adalah pengikutku. Kalian harus tanpa syarat percaya padaku. Bukankah kalian bilang akan membantu menghadapi Jenna? Kalian tidak boleh begini padaku. Chelsea, hentikan kisah sedih itu. Lihat, siapa yang akan percaya padamu sekarang. Lagi pula, apa kamu tidak ingin tahu? Ini sebenarnya anak siapa? Jenna, kaulah dalang di balik semua ini. Baru-baru ini, masalah antara Chelsea dan saya telah meledak di seluruh internet. Keluarga saya dan saya sangat menderita karenanya. Karena semua hadir di sini hari ini, di depan orang-orang daring di seluruh negeri, saya akan meluruskan semua keluhan antara Chelsea dan saya. Jenna, apa yang kau pikir kau lakukan? Chelsea, seorang mahasiswa miskin dari desa Suiyu. Saya melihat dia berasal dari keluarga tunggal dan telah lama dianiaya oleh ayahnya. Setelah dia masuk kuliah, saya kasihan padanya dan membawanya pulang untuk menopangnya. Saya tidak pernah menyangka akan mengundang serigala ke rumah saya. Dan membiarkan orang tak tahu berterima kasih ini berbalik melawan saya. Untuk menjebak suami saya dan saya. Jadi begitulah keadaannya. Kami benar-benar menyakiti orang baik. Kami hampir tertipu oleh bajingan tercela ini, tapi syukurlah, keadilan menang. Tidak, itu tidak benar. Jangan percaya padanya. Dia memancingku ke rumahnya dan memenjarakanku agar Gavin melampiaskan nafsunya padaku. Ini kebenarannya. Ini catatan dari tahun-tahun sebelumnya sponsorku untuk Chelsea, termasuk semua daftar dan rincian pendidikannya. Ditambah lagi, catatan sekolahnya dapat membuktikan bahwa saat dia tinggal di rumahku, dia memiliki kebebasan penuh. Saya tidak pernah mengendalikan kebebasan pribadinya sama sekali. Oh, benar? Saya juga memiliki salinan video lengkap Chelsea mencuri. Dasar penyihir beracun. Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Dia baik hati mendukungmu, tapi kau menggigit tangan yang memberimu makan. Kau pantas mati. Jenna, jadi kau tahu semuanya selama ini. Dasar wanita licik, begitu kejam. Lalu anak siapa ini? Hah? Hari ini, akan kuberitahu kebenaran sebelum kau mati. Chelsea, apakah kau ingat Leni si pincang dari desamu? Leni si pincang? Maksudmu anak ini? Dia. Dulu, Leni si pincang membayar 60 juta rupiah sebagai mahar pada ayahmu untuk menikahimu. Dia ingin kau memberinya seorang putra. Ini. Anak ini adalah anak Leni si pincang. Aku menyelamatkanmu. Mengubah takdirmu, membiayai sekolah dan kuliahmu. Sekarang aku sadar aku salah. Seharusnya aku tidak pernah mengubah hidupmu. Sekarang aku hanya mengembalikanmu ke jalur yang benar dalam hidup yang seharusnya kamu tempuh. Jenna, kamu sangat kejam. Kamu telah menghancurkanku. Kamu akan mendapat balasan setimpal. Menyakiti kamu? Jika kamu tidak memiliki niat jahat, tidak berniat buruk, dan tidak ingin menyakiti aku dan Gavin, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki bayi Leni si pincang? Jenna, kau akan mati dengan mengerikan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Chelsea, aku memberimu kesempatan demi kesempatan. Tapi kamu membuangnya begitu saja. Kamu sendiri yang mendatangkan ini. Ngomong-ngomong, untuk membersihkan nama Gavin dan aku, hari ini aku bahkan mengundang ayah kandung anak itu ke sini.
Jauhi aku. Akhirnya, keberuntunganku berubah. Masa sulit akhirnya berakhir. Tidak, menjauh dariku. Jangan mendekatiku. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Pergi, dasar orang cacat aneh. Lihatlah dirimu baik-baik di cermin, dasar pecundang. Lucu sekali, kamu tidak tahu malu. Aku berusaha bersikap baik padamu, dan kau malah berani-beraninya, ya? Aku akan memberimu pelajaran yang sesungguhnya. Tidak, lepaskan aku. Diam. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan pukul kamu sampai mati. Lepaskan aku. Jenna, maafkan aku benar-benar kacau. Aku pantas mati, tolong, selamatkan aku. Masih mau lari? Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jenna, tolong, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Tunggu. Nona Jenkins. Apa ini? Jenna, aku tahu kau akan menyelamatkanku. Jangan khawatir, aku akan melakukan apapun untuk membalas budimu. Jangan bodoh. Orang tak tahu berterima kasih itu tidak bisa dipercaya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Tidak perlu. Lagi pula kau tidak punya masa depan. Jenna, apa maksudmu dengan itu? Aku yakin kau akan berjiwa besar. Kau akan melepaskanku, kan? Melepaskanmu? Maaf. Aku tidak semulia itu. Kau telah menghancurkanku. Kau pikir aku akan melepaskanmu semudah itu? Kau terlalu naif. Atau kau pikir aku bodoh? Lalu? Aku tidak membiarkan Lenny si pincang membawamu pergi karena kau harus berada di tempat lain. Apa maksudmu? Siapa yang menelepon polisi? Hai, itu saya. Saya melaporkan Chelsea karena mencuri dari rumah saya. Menyebabkan kerugian finansial ratusan ribu dolar. Ini video kejahatannya. Dan daftar barang yang dicuri dari rumah saya. Nona Chelsea. Anda dicurigai mencuri sejumlah besar properti. Kami menahan Anda. Ikut kami. Chelsea, mulai sekarang, kau akan membusuk di penjara, menyesali dosa-dosamu. Tidak, kamu tidak bisa membawaku. Aku punya uang, ini hanya beberapa ratus ribu dolar. Aku adalah mega influencer. Aku telah menghasilkan jutaan dolar hanya dalam beberapa hari terakhir. Aku akan membayarmu berapapun biayanya. Mega influencer? Aku sudah menonton streamingmu, live streaming jualan. Kamu benar-benar mendapatkan banyak endorsement. Jenna, kamu sudah lihat streamingku, jadi kamu tahu berapa banyak uang yang bisa aku hasilkan. Berapa yang kamu mau dariku? Aku akan membayarmu semuanya. Jangan masukkan aku ke penjara. Saat kamu menandatangani kontrak endorsement, apa kamu tidak sadar bahwa kontrak itu memiliki klausul denda? Dengan situasimu, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa terus live streaming? Apa yang baru saja kamu katakan? Chelsea. Karena tindakanmu, kamu telah mencoreng perusahaan kami, citra merek Popok Angel Car. Kami sekarang mengajukan tuntutan terhadapmu. Menuntut kamu membayar kami 10 juta rupiah sebagai denda. Kami juga menuntut kamu membayar kami 5 juta rupiah sebagai denda. Dan perusahaan kami juga menuntut 6 juta rupiah sebagai denda darimu. Kamu memeras saya. Saat kita menandatangani kontrak, kamu tidak pernah mengatakan apapun tentang denda sebesar itu. Ini tertulis hitam di atas putih. Apakah kami perlu membacakannya untukmu kata demi kata? Kamu sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Chelsea, kamu sangat berpikiran sempit dan terlalu terbawa suasana. Karena ketenaran sementara, kamu melupakan niat asli dan kebaikanmu. Saat kamu mencoba memfitnahku dan menghancurkanku, apakah kamu pernah berpikir akan berakhir di sini? Jenna, maafkan saya. Saya benar-benar kacau. Tolong, bantu saya.
ya? Saya bersumpah. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan menebusnya. Meskipun kau menuai apa yang kau tabur, Leni si pincang, Terima kasih. Terima kasih, Nona Jenkins. anak ini layak dibesarkan olehmu. Tapi biarkan ku perjelas satu hal, jika saya tahu ada pelecehan anak, jangan salahkan saya kalau saya jadi kasar. Tenang saja, Nona Jenkins. Saya akan mencintainya seperti anak sendiri. Kenapa saya harus melecehkannya? Kembalikan padaku. Pergi. Jika bukan karena Nona Jenkins, saya akan menghajarmu sampai mati sekarang, sumpah. Jenna, kau tidak bisa memberikan anakku kepada orang tua bangka itu. Lihat dia. Apa dia terlihat bisa membesarkan anak dengan baik? Dibesarkan oleh wanita beracun sepertimu, yang kejahatannya tak terbatas, apa kau pikir anak ini akan punya masa depan yang baik? Setidaknya Leni si pincang benar-benar mencintai anak ini. Sedangkan kau, jalani saja hukumanmu. Ini tidak seharusnya terjadi. Ini bukan yang kubayangkan. Jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Akulah korbannya di sini. Bukankah kau berjanji membantuku? Bagaimana ini bisa terjadi? Di kepalaku, Jenna akan menangis terseduh-seduh, memohon padaku sambil berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Nona Jenna lihat gambarku, bagaimana? Itu luar biasa. Tapi kenapa ada sepasang sayap kecil di punggungmu? Karena di mataku, Nona Jenna, kamu adalah malaikat yang murni dan cantik. Malaikat semuanya punya sayap. Nona Jenkins, acara seleksi duta amal tahun ini sudah dimulai lagi. Kami sangat ingin Anda bergabung. Mengingat kontribusi Anda terhadap anak-anak dalam kemiskinan di Ateria, gelar duta amal terindah Ateria benar-benar milik Anda. Tidak perlu. Saya melakukan amal hanya berusaha melakukan apa yang saya bisa untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Untuk gelar kosong itu tidak begitu penting bagiku. Tapi, Lihat, saya sudah menerima hadiah terbaik. Si kecil ini bilang saya seperti malaikat. Dibandingkan dengan itu, gelar ini tidak sebanding, bukan? saya tadi dangkal. Ku dengar Chelsea sudah kehilangan akal sepenuhnya di penjara. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengurus kebutuhan sehari-hari dasarnya. Ya, karma selalu mengejar pada akhirnya. Dia menuai apa yang dia tabur. Cukup tentang dia. Kamu datang tepat waktu. Ayo, kita pergi bermain dengan anak-anak.